Setiap musim Liga Indonesia mendapat jatah untuk bermain di kompetisi Asia, baik itu di Liga Champions Asia maupun di ajang AFC Cup. Namun sayangnya dalam beberapa tahun terakhir, kiprah klub Indonesia di level Asia justru kurang baik. Klub Indonesia seperti kehilangan taringnya saat berlaga di kompetisi Asia. Jika kesulitan bersaing di Liga Champions Asia karena harus berhadapan dengan klub-klub dari Asia Timur dan Asia Barat, maka seharusnya klub Indonesia dapat memaksimalkan kesempatan mereka ketika berlaga di AFC Cup. Sayangnya di kompetisi kasta kedua Asia tersebut, performa klub Indonesia juga masih belum menanjak. Bahkan meskipun format AFC Cup sudah diubah sedemikian rupa, tetap saja belum mampu membuat klub Indonesia menjadi juara di kompetisi Asia. Lalu apa yang membuat klub Indonesia seperti kesulitan bersaing di kompetisi Asia? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Kondisi finansial. Untuk mengarungi satu musim yang padat, suatu klub membutuhkan dana yang tidak sedikit. Setidaknya setiap klub membutuhkan dana sekitar 20-40 miliar untuk mengikuti Liga 1. Angka tersebut bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung dengan nilai kontrak para pemainnya. Jika mengikuti satu kompetisi saja membutuhkan dana sebesar itu, bisa dibayangkan berapa nominal yang dibutuhkan klub Indonesia jika mengikuti 2 kompetisi dalam satu musim. Sebagai contohnya, pada tahun 2019, Persija Jakarta membutuhkan dana 50 miliar untuk mengikuti Liga 1 dan Piala Indonesia. Sedangkan di lain pihak, Bayangkara FC memerlukan 40 miliar untuk mengikuti kompetisi yang sama seperti Persija. Kondisi tersebut baru terjadi di kompetisi domestik saja. Sementara jika mengikuti kompetisi Asia, maka dana yang dibutuhkan pun akan semakin besar lagi. Hal ini tidak akan jadi masalah jika klub mampu mencari sponsor banyak dan berani menggelontorkan dana besar. Namun akan jadi masalah besar jika klub yang bermain di kompetisi Asia tidak memiliki kondisi finansial yang sehat. Alih-alih membawa prestasi, klub tersebut justru akan semakin hancur lebur. Kondisi ini pernah dialami Persibo Bojonegoro ketika mengikuti AFC Cup 2013. Saat itu Persibo yang berstatus sebagai juara Piala Indonesia sebenarnya sudah mengisyaratkan untuk tidak ingin berlaga di Asia karena krisis finansial. Namun karena desakan dari PSSI, akhirnya Persibo tetap ikut dengan materi pemain seadanya. Hasilnya Persibo hancur lebur di ajang AFC Cup. Inilah yang dikhawatirkan banyak pihak jika wakil Indonesia di kompetisi Asia tidak memiliki kondisi finansial yang sehat. Untuk itulah, dalam beberapa tahun terakhir, AFC mewajibkan klub peserta Liga Champions Asia maupun AFC Cup harus memiliki lisensi AFC. Lisensi tersebut mencakup kondisi finansial klub agar kasus yang dialami Persibo Bojonegoro tidak terulang kembali. Level permainan. Jika berbicara Liga Champions Asia, level klub Indonesia memang benar-benar kalah telak dari klub Asia Timur maupun Asia Barat. Maka hal yang paling realistis adalah berkompetisi di ajang AFC Cup. Apalagi saat ini AFC telah mengubah format AFC Cup menjadi tiap zona untuk menghemat ongkos klub dan agar kompetisi ini lebih semarak. Dengan format tersebut, seharusnya klub Indonesia dapat berprestasi lebih tinggi karena hanya akan melawan klub-klub dari negara ASEAN saja. Namun faktanya, sejak tahun 2018, prestasi terbaik klub Indonesia hanya mencapai babak final zona saja. Artinya klub Indonesia masih belum mampu menembus babak interzona, apalagi mencapai babak final AFC Cup. Kondisi ini seolah menandakan bahwa level permainan klub Indonesia tidak lebih baik dari klub ASEAN lainnya.
Bahkan beberapa kali klub Indonesia selalu terjungkal ketika menghadapi klub Vietnam maupun klub Malaysia. Jika klub Indonesia tidak berusaha menaikkan level pemainnya, maka jangan heran apabila prestasi klub Indonesia di ajang AFC Cup hanya sebatas babak zona saja. Banyak pemain yang keluar. Sudah menjadi rahasia umum bahwa klub Indonesia selalu kesulitan untuk mempertahankan para pemainnya, khususnya pemain asing yang menjadi tumpuan utama. Sudah menjadi hal yang lazim pula apabila klub juara gagal mempertahankan skuad terbaiknya di musim selanjutnya. Kehilangan banyak pemain inti tentu akan sangat mempengaruhi performa klub tersebut ketika bermain di kompetisi Asia. Beberapa klub pernah mengalami kondisi serupa di masa lalu, seperti Persibo Bojonegoro yang sudah disebutkan di awal. Kemudian ada PSMS Medan di AFC Cup 2009 maupun Arema Indonesia di AFC Cup 2012. Pihak klub seharusnya dapat mempertahankan skuad juaranya untuk menghadapi musim selanjutnya yang jauh lebih berat karena harus mempertahankan gelar juara dan bermain di kompetisi Asia. Namun permasalahan kontrak jangka pendek yang membuat klub Indonesia sulit mempertahankan pemain terbaiknya, yang justru dapat berdampak pada prestasi klub di musim berikutnya. Meskipun saat ini klub Indonesia seperti kesulitan bersaing di level Asia, namun beberapa klub sebenarnya pernah memberikan kejutan. Seperti misalnya Persik Kediri di Liga Champions Asia 2007, di mana saat itu tim Macan Putih hampir saja lolos dari fase grup. Selain itu ada Semen Padang yang berhasil lolos hingga babak perempat final AFC Cup 2013. Dan yang paling fenomenal, tentu saja Persipura Jayapura yang berhasil melaju hingga babak semifinal AFC Cup 2014. Sayangnya sejak era Liga 1, prestasi klub Indonesia di level Asia, khususnya AFC Cup, justru semakin menurun atau bisa dibilang tidak ada perkembangan. Jika dibiarkan terus-menerus, bukan tidak mungkin klub Indonesia akan semakin sulit mengimbangi level klub-klub Asia lainnya. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola Indonesia seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.